Hai teman-teman, saya Kia. Kali ini saya akan melakukan edukasi program BPJS kepada pekerja informal, yang dimana pekerjaannya terdapat ojek online, pelaku UMKM bakery, dan catering harian. Sebelumnya Bang, boleh diperkenalkan namanya siapa dan pekerjaannya apa? Nama Rifki. Saya biasanya mahasiswa tapi nyambil jadi ojek online. Jadi Bang, selama menjalani pekerjaan yang bisa dibilang freelance lah ya. Nah, selama menjalani pekerjaan freelance ini sebagai pengemudi ojek online, apakah ada risiko-risiko atau kejadian tertentu yang membuat kecelakaan terjadi gitu Bang? Kalau resiko ya pasti ada aja sih Kak. Namanya juga kan kerja di jalan, pasti risikonya itu ada aja. Tapi risiko yang paling besar itu kecelakaan, entah karena jalanan licin atau jalanan berlubang atau sekedar senggol-senggolan sama orang, itu juga bisa jadi risiko kecelakaan walaupun disebabkan karena hal kecil, tapi kan dampaknya juga bisa besar ya. Amit-amit cuman luka ringan, kalau luka besar kan ya kita nggak tahu. Berarti pekerjaan sebagai pengemudi ojek online ini pekerjaan yang sangat berisiko ya Bang, karena selalu berada di jalan setiap hari. Iya sih Kak, lumayan beresiko sih karena kan setiap hari di jalan, kena panas, hujan, kadang sampai tengah malam, ya paling beresiko sih Kak. Abang tahu nggak sih kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu kita menyediakan jaminan sosial Bang untuk kecelakaan, yang dimana namanya itu JKK Bang, Jaminan Kecelakaan Kerja. Nah, JKK ini dia mengcover perlindungan penuh saat kecelakaan kerja terjadi. Kecelakaan kerjanya itu misalnya entah ketabrakan, terus itu bukan selama jam nari aja Bang. Dia bisa dari pergi ke pangkalan ataupun pulang dari pangkalan ke rumah. Nah, dalam JKK ini semua pengobatan itu akan di-cover sebanyak 100%, yang dimana jadi abang nggak perlu ngeluarin uang lagi. Itu di-cover dari pengobatan biaya rumah sakit, rawat inap, terus obat-obat, ataupun kalau misalnya perlu melakukan fisioterapi atau operasi. Jadi dari JKK ini abang nggak perlu ngeluarin biaya lagi untuk misalnya amit-amit nanti ada kecelakaan atau kejadian tertentu Bang. Nah, selama bekerja sebagai pengemudi ojek online ini Bang, apakah pihak aplikasi ada menyediakan jaminan sosial untuk drivernya? Terus menurut abang jaminan sosialnya itu sudah memadai atau belum? Kalau jaminan asuransi sih cuman asuransi kecil aja sih Kak, itu pun nggak terlalu lengkap, palingnya di cover dikit lah. Dari yang saya tahu sih itu sering terjadi ya Bang, yang dimana kan misalnya nih pengemudi ojek online mendapatkan perlindungan dari aplikasinya, tetapi ketika dia mengalami kecelakaan, perlindungan dari aplikasi ini tidak mengcover kecelakaan yang terjadi di pengemudinya ya kan Bang? Iya sih. Nah, maka dari itu Bang, BPJS Ketenagakerjaan ini menyediakan jaminan sosial yang dimana perlindungannya itu dalam bentuk JKK dan JKM Bang. Jadi itu jauh lebih lengkap, yang dimana berlakunya itu 24 jam selama abang nari. Nah, misalnya nih Bang, jika driver ojek online ini mengalami kecelakaan dan menyebabkan meninggal dunia, maka keluarga dari pihak ojek online ini akan mendapatkan santunan dari pihak BPJS Bang, yang itu dia jumlahnya ya lumayan besar daripada asuransi kecil yang didapatkan dari aplikasi ojek online tersebut. Sebelumnya Mbak boleh perkenalkan namanya siapa, pekerjaannya apa Mbak? Nama saya Wati, saya kebetulan ada usaha catering rumahan gitu sih Mbak. Nah, jadi Mbak dalam menjalankan usaha catering yang aktivitasnya cukup padat seperti memasak dalam jumlah besar, mengangkat peralatan berat, dan bekerja di dapur yang panas, risiko atau keluhan kerja apa saja yang Mbak alami? Terus habis itu mungkin terkait luka akibat memasak, kelelahan, atau kecelakaan kerja di dapur. Sama Mbak, kayak kena minyak panas kan, kena ciprat, sama kayak berdiri kan, masak tuh harus berdiri gitu kan, pegel lah aku dulu. Sama paling kayak kan banyak tuh kalau catering itu kan panci kayak besar-besar, nah itu sering kayak paling jatuh kayak sebelumnya. Nah, kondisi seperti terkena minyak panas, terpeleset mengangkat panci, atau kelelahan berat itu sebenarnya sudah termasuk kategori kecelakaan kerja, yang dimana banyak pelaku usaha catering yang belum menyadari bahwa aktivitas dapur memiliki risiko yang sangat tinggi. BPJS Ketenagakerjaan itu mengadakan program JKK yang dimana jaminan kecelakaan kerja. Nah, JKK itu dia merekap semua pengobatan Mbak, dari biaya inap,
dari biaya rawat inap, pengobatan, ataupun hal operasi lainnya. Nah, Mbak, jika misalnya terjadi kecelakaan ini, lagi memasak ataupun membuat cateringnya, ada nggak sih kecelakaan yang terjadi yang membuat Mbak tidak bisa melakukan cateringnya atau melaksanakan cateringnya? Ada sih Mbak, emang kalau misalnya terjadi kecelakaan gitu kan ya mengganggu aktivitas saya sih. Kalau misalnya kayak parah gitu kan saya jadi nggak bisa buat masakan cateringnya. Terus akhirnya kalau misalnya ada yang order banyak gitu, pesanan besar ya harus saya batalin, mau nggak mau kan namanya juga kecelakaan. Nah Mbak, itulah perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan itu sangat penting Mbak bagi pelaku usaha catering, yang dimana melalui program JKK sendiri. Mbak bukan hanya mendapatkan jaminan biaya pengobatan, juga mendapat santunan yang dimana jika Mbak tidak perlu melaksanakan cateringnya Mbak. Nah jadi Mbak, jika usahanya terhenti karena Mbak sedang melaksanakan pemulihan, tetap ada pemasukan Mbak yang dimana dari BPJS. Gitu. Gimana itu Mbak caranya? Saya juga baru dengar sih, karena selama ini kayak di dapur jadi Mbak belum pernah mendengar ya Mbak bahwasanya pekerja informal seperti pengusaha catering, pedagang atau pemilik UMKM itu juga sebenarnya bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Mbak. Oh iya Mbak, saya kira kayak hanya yang pekerja kantoran gitu atau yang resmi-resmi gitu ya, saya kirain kan dari kantor gitu udah dibuatin gitu. Nah jadi Mbak, sebenarnya banyak yang berpikir begitu juga, tapi justru pekerja informal ini seperti UMKM atau pedagang ataupun seperti Mbak usaha catering itu bisa mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Mbak dengan cara mendaftarkan ya JKK, jaminan kesehatan sosial. Nanti dari JKK itu pengobatannya di cover, biaya rawat inap, ataupun misalnya ada hal yang amit-amit perlu operasi itu juga dimasuk. 1, 2, 3. Sebelumnya Mbak boleh diperkenalkan namanya siapa, terus pekerjaannya apa Mbak? Nama saya Nia, saya memiliki usaha UMKM bakery. Jadi untuk Mbak Nia selama menjalankan usaha bakery ini, aktivitas pekerjaan seperti apa yang paling sering dilakukan? Terus apakah ada risiko-risiko kerja yang biasanya Mbak temui sehari-hari? Misalnya ketika mengoperasi oven, mengangkat bahan baku, atau menggunakan peralatan pengawet. Biasanya sih kalau yang sering terjadi itu kayak kena oven, terus angkat mesin dengan bahan-bahan yang berat, terus kadang kayak kena alat-alat pemotong kayak pisau. Nah, risiko luka bakar seperti terkena oven, cedera akibat alat pemotong, terpleset, bahkan kelelahan berat itu sebenarnya masuk ke dalam kategori kecelakaan kerja. Yang dimana banyak pelaku usaha yang belum menyadari bahwa risiko ini terdaftar dalam program JKK yang mana jaminan kecelakaan kerja Mbak. Terus juga JKK ini dia bisa melingkupi semua pengobatan. Nah, dengan terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan pada program JKK itu bisa didaftarkan oleh BPU yang mana bukan penerima upah. Itu dibayarkan secara mandiri Mbak, karena kan kalau PU itu dari perusahaan itu sendiri. Misalnya Mbak terdaftar dalam JKK itu pengobatannya ditanggung ataupun di cover sebanyak 100% sampai sembuh. Misalnya dalam kecelakaan yang menyebabkan Mbak tidak bisa melakukan produksi, hal itu bisa di cover